Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan kembali bagaimana menggunakan aplikasi Mat K9 kita ya. Kalau sudah diinstal maka muncul ikon seperti di gambar itu ya, di desktop. Kemudian kita klik. Nah, bagi kamu yang belum ngeklik yang berwarna kuning, silahkan dilakukan untuk melaporkan kepada gurumu bahwa kamu sudah berhasil install. Caranya diklik tadi, kemudian nama kita pilih, cari namamu ya. Setelah itu baru di bawahnya kamu disuruh mengisi nomor WA, nomor ponsel ya. Kemudian diklik kirim. Nah, seperti itu. Itu kalau sudah melakukan klik tombol kuning melaporkan kalau kamu sudah berhasil install, maka berikutnya adalah memulai belajar. Kita coba memulai belajar. Ini tampilannya. Ada bab 1, pangkat dan bentuk kuadrat, bab 2, titik 1, persamaan kuadrat, bab 2, bagian kedua, fungsi kuadrat dan grafiknya, dan diakhiri PTS untuk kegiatan kita sebelum rapat tengah semester ya. Kita coba membukanya, yaitu yang pertama misalnya bab 1, kita klik gitu. Silahkan dibaca petunjuknya. Nomor 1, mengingat kembali kegiatan ini adalah tes akhir bab sebagai pertolongan terakhir agar nilaimu mencapai atau memenuhi KKM ya. Kemudian yang kedua, tonton video di bawah ini video atau yang saya share di grup WA yang berisi cara-cara memakai aplikasi agar hasilnya bisa maksimal. Dan perlu kamu ketahui, tes ini hanya dapat dikerjakan 1 kali. Kalau kamu nanti sudah mengerjakan sampai selesai dan maka tidak akan bisa mengerjakan lagi. Maka dari itu harus dicatat soalnya, hitungannya ditulis di buku, sehingga kamu nanti begitu selesai, kalaupun ada perbaikan kamu sudah punya soalnya dan catatannya gitu ya. Jadi kamu kalau mengerjakan jangan asal menjawab. Jadi waktunya 1 menit, 2 menit, 3 menit langsung selesai. Nah, itu salah itu. Oke, jadi siapkan buku catatan dan buku paket sebelum memulai pembelajaran. Nah, selanjutnya kita klik yang berwarna biru mengingat kembali bab 1. Kalau ini sudah kamu klik maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, ini keterangannya saya bacakan mulai dari kiri atas. Like 20 itu artinya banyaknya pertanyaan ada 20. Level 1 itu berarti level yang paling mudah. Komplit 0 itu berarti belum ada yang kamu kerjakan. Clock itu jam belum berjalan. Nah, untuk memulai tombol di bawahnya nanti akan saya terangkan pada saat kamu sudah memulai mengerjakan ya. Nah, untuk memulai mengerjakan, HP-mu diputar seperti ini, diputar sehingga kamu tampilannya mendatar seperti ini, sehingga kamu tinggal klik student untuk mencari nama kamu ya, untuk mencari nama. Misalnya ini nomor 1 saya coba. Nah,
Begitu diklik maka masuk pertanyaan. Seperti itu. Jadi baca, kamu disuruh apa, dijawab saja. Kemudian diklik oke. Ini tampilannya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan dengan menggunakan jari. Ya, dijawab saja. Itu jawab saja. Misalnya begini. Nah, yang dicatat di buku itu adalah materi yang matematika, soalnya matematika. Ini ditulis supaya kamu nanti punya bukti bahwa kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi seperti itu. Misalnya dijawab begini, jawab saja. Kalau kamu misalnya disuruh membuka buku paket halaman sekian, ya dibuka bukunya. Jadi jangan asal jawab. Karena petunjuk keterangan ada di buku sesuai dengan halaman yang ditunjuk. Ya. Kemudian misalnya seperti ini. Nah, bagaimana melihat soal sebelumnya? Kamu pasti bertanya seperti itu. Kamu tidak usah khawatir. Untuk melihat soal sebelumnya, kamu tinggal memutar HP-mu, ketegak begini, maka tampilannya kembali seperti semula. Nah, kamu lihat di bawah clock itu ada tombol panah ke kanan dan ke kiri. Kalau kamu tekan tombol panah itu ke kiri, kamu akan melihat soal sebelumnya. Nah, misalnya ini tadi sudah bergeser berapa, kita lihat, kita putar lagi. Oh, soal ini. Misalnya kalian pengen memperbaiki jawaban. Kamu buat tegak lagi. Ya. Kemudian kamu klik di bawahnya panah itu, change answer. Itu kita klik. Maka kalau kamu kembalikan mendatar, maka jawabannya menjadi hilang. Kamu bisa mengganti jawaban. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian kamu pengen mengganti yang nomor berapa, dilihat. Nah, misalnya ini nomor ini. Ini kehabisan salah ini mau saya ganti. Kamu tegakkan, kamu change answer, kamu buka lagi, kamu putar lagi, baru kamu pindah jawaban. Misalnya seperti itu, ya. Itu yang pertama, bagaimana melihat soal-soal sebelumnya, ya. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya tidak selesai, misalkan baru beberapa, kita lihat begini, kamu baru mengerjakan berapa soal ini, coba dilihat, di situ ada komplit 7, berarti kamu baru mengerjakan 7 soal, sementara pertanyaannya ada 20. Tapi kamu sangat ngantuk dan atau mungkin ada pekerjaan yang harus dikerjakan, kamu keluar saja tidak apa-apa, kamu keluar. Nah, begini keluar, berarti kamu berhenti. Apa yang kamu lakukan di kegiatan tadi itu tidak hilang. Kalau misalnya kamu masuk, klik lagi, kemudian klik apa? Mengingat kembali bab 1. Kemudian kamu lihat dulu tadi. Kamu kan belum ngambil nama, belum pilih nama, kamu pilih nama dulu. Dibuka namanya. Nah, begini, kemudian kamu tegakkan. Nah, kan? Di situ komplit 7, berarti kamu sudah mengerjakan 7 soal. Jadi pekerjaanmu tidak hilang. Kamu bisa melanjutkan. Nah, dijawab terus seperti itu, dihitung ya. Jadi jangan asal menjawab. Kemudian begitu misalnya sudah selesai, kamu lihat waktunya kok masih
kurang dari 30 menit, pasti nilaimu nanti akan dihapus atau dibuang. Kenapa? Siswa yang mengerjakan kurang dari 30 menit itu dipastikan asal menjawab. Yang kedua, tidak mencatat. Yang ketiga, tidak membuka buku paket. Itu pasti. Maka dari itu kerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga hasilmu maksimal. Tidak usah tergesa-gesa. Ya, tidak perlu tergesa-gesa. Kamu mengerjakan sampai 1 jam atau lebih, boleh. Ya, barangkali bisa betul semua. Jadi seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai sampai soal terakhir, maka nanti akan muncul skormu berapa. Gitu ya. Oke, kita keluar dulu. Harus sampai akhir kalau mengerjakannya. Nah, misalnya kamu sudah mengerjakan sampai selesai, kamu tidak akan menemukan namamu lagi. Kalau misalkan kamu lihat lagi begitu misalnya, karena sudah selesai, kamu tidak akan melihat namamu lagi di sini, karena karena tuntas mengerjakannya, selesai, ya namanya hilang. Itu kira-kira penjelasan saya untuk aplikasi ini. Cara mengerjakannya sama, digunakan untuk bab 2, bab 3, dan PTS. Jadi kalau disuruh mencatat ya dicatat, kalau disuruh membuka buku ya dibuka bukunya, gitu ya. Semoga kalian mengerti. Catatannya di buku itu dikumpulkan kapan? Kamu tidak usah khawatir, dicatat saja, diberi tanggal, judulnya apa, bab 2 atau bab 1. Nanti pada akhir, nanti kalau ada undangan ke sekolah, buku itu akan disuruh mengumpulkan untuk dinilai, begitu ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah kirim foto lagi, nggak perlu. Jadi nanti dikirim buku saja ke sekolah. Oke, sampai di situ. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa ditanyakan di Japri atau di grup WA, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.